Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra dengan NIM 1323085. Saya berasal dari kelas SA03. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait model OSI atau Open System Interconnection, serta memberikan kesimpulan dari video yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian, saya akan menjelaskan sedikit terkait model OSI menggunakan PowerPoint yang telah saya buat. Baik, pada video ini menjelaskan terkait model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI merupakan model untuk mendefinisikan standar jaringan komputer yang terdiri dari 7 lapisan, yang dimana masing-masing lapisan memiliki peran atau fungsi masing-masing. Para lapisan yang teratas yaitu application layer. Pada layer ini berfungsi sebagai tempat pengguna berinteraksi dengan aplikasi dan layanan jaringan. Kemudian layer selanjutnya yaitu presentation layer. Pada layer ini berfungsi untuk memformat data dan menerjemahkan data agar data dapat dimengerti oleh lapisan berikutnya. Lapisan berikutnya yaitu session layer. Pada layer ini berfungsi untuk mengelola koneksi antar aplikasi yang berbeda serta menjaga sesi komunikasi. Layer berikutnya yaitu transport layer. Pada layer ini berfungsi untuk memastikan data yang terkirim itu akurat dan dapat dihandalkan dengan cara membagi data menjadi segmen. Pada layer berikutnya yaitu network layer. Pada layer ini berfungsi untuk mengubah segmen menjadi paket dan menentukan jalur untuk pengiriman data. Pada layer berikutnya yaitu data link layer. Pada layer ini berfungsi untuk mengubah paket menjadi frame dan pada layer ini dipastikan bahwa paket yang diubah menjadi frame tidak terjadi kesalahan atau error sedikit pun di dalam jaringan. Pada lapisan terakhir atau lapisan yang paling dasar yaitu physical layer. Pada layer ini berfungsi untuk mengubah frame menjadi bit lalu mengirimkannya melalui perangkat keras fisik. Dari video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa model OSI atau Open System Interconnection merupakan kerangka standar yang penting dalam jaringan komputer yang terdiri dari 7 lapisan yang dimana setiap lapisan memiliki fungsi masing-masing. Model OSI memungkinkan sistem yang berbeda untuk berkomunikasi secara efektif dengan memastikan bahwa data dapat diproses dengan benar dari lapisan aplikasi atau application layer hingga lapisan fisik atau physical layer. Dengan adanya model OSI, konektivitas dan integrasi data dalam jaringan dapat terjaga sehingga mendukung komunikasi yang lebih efisien dan handal di era digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait model OSI atau Open System Interconnection menggunakan PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya. OSI atau Open System Interconnection merupakan model untuk mendefinisikan standar untuk menghubungkan berbagai komputer dari berbagai vendor yang berbeda. OSI dibuat oleh sebuah organisasi yang bernama International Organization for Standardization atau biasa disingkat dengan ISO. OSI dibuat dikarenakan sulitnya komunikasi antara komputer dari vendor dikarenakan masing-masing dari mereka menggunakan protokol dan format yang berbeda-beda. Model OSI terdiri atas 7 layer atau 7 lapisan, seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Yang pertama ada physical layer, kemudian ada data link layer, kemudian ada network layer, kemudian ada transport layer, kemudian ada session layer, kemudian ada presentation layer, dan yang terakhir yaitu layer paling atas yaitu application layer. Nah,
Apa sih physical layer? Physical layer merupakan layer awal atau layer dasar dari model ISO yang berkaitan dengan elektrikal serta optikal koneksi antar peralatan. Contohnya seperti repeater, hub, dan network card yang berada pada layer ini. Dengan cara data biner dikodekan dalam bentuk format yang dapat ditransmisikan melalui media jaringan. Contohnya seperti kabel, transceiver, dan konektor yang berada pada layer ini. Protokol yang digunakan seperti PHY, hub, repeater, fibre, dan yang lainnya. Kemudian, untuk data link layer merupakan layer kedua dari model ISO. Layer ini digunakan untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format atau frame. Pada layer ini akan dilakukan pemeriksaan kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras menggunakan media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Protokol yang digunakan seperti Ethernet, double P, triple P, Fiber Channel Frame Relay, dan yang lainnya. Kemudian, pada layer berikutnya yaitu network layer, merupakan layer ketiga dari model ISO yang menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Protokol yang digunakan seperti Internet Protocol atau IP, kemudian ada IPX, kemudian Internet Package Exchange. Nah, fungsi yang dapat dilakukan oleh network layer yaitu membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, kemudian mendeteksi error dan memperbaikinya dengan mengirim ulang paket yang rusak, dan yang terakhir dapat mengendalikan aliran. Untuk layer berikutnya yaitu transport layer, merupakan layer keempat dari model ISO. Layer ini merupakan pusat dari model ISO yang menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik terakhir, menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error, serta memperbaikinya. Layer ini menggunakan protokol seperti UDP, TCP, atau SPX atau Sequence Package Exchange yang digunakan oleh network khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Pada layer berikutnya, yaitu layer session merupakan layer kelima dari model ISO yang digunakan untuk mengatur sesi, meliputi memulai, stabilizing, mempertahankan sesi atau maintaining, dan mengakhiri sesi atau terminating antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Protokol yang digunakan seperti NetBIOS, kemudian ada NetBIOS Extends User Interface, dan yang terakhir ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Untuk layer berikutnya yaitu presentation layer merupakan layer keenam dari model ISO yang digunakan untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi, serta memberikan dan menenkripsi sekaligus mendekripsi data secara otomatis melalui sistem. Menggunakan protokol seperti ASCII, ABCDAC, MPHG, dan yang lainnya. Untuk layer berikutnya yaitu application layer, merupakan layer ketujuh dari model ISO atau layer yang paling atas. Pada layer ini digunakan sebagai penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resource network. Pada layer ini terjadi interaksi antara pengguna dengan menggunakan fungsionalitas jaringan. Nah, protokol yang digunakan seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 yang berada pada layer application. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata atau kurang tepatnya penjelasan saya, mohon untuk dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.